Tapi bener nih. Dan sambalnya... Jujur ya, bener ya. Ini rame banget yang nonton guys. Gua udah sampai bingung mau ngomong apa ini. Nyampe, cuma nggak merdu. Gimana dong? Gua susah belanya juga susah. Nyampe teriaknya. Sabar. Iya itu. Tapi yang gue sekarang lebih yakin adalah kalaupun gue mati, misalnya saat ini gue mati gitu, misalnya gue kapanpun gue mati, gue tahu bahwa ada Allah yang akan ngelindungin anak dan istri gue. Iya. Anjing dalam banget ini. Halo Lengado, balik lagi di Laper Pak. Dan hari ini gua mau makan nasi uduk langganan gua. Ini adalah langganan gua banget. Karena setiap malam, setiap gua pulang syuting, kalau gua lapar banget tuh, gua pasti selalu mampir ke nasi uduk ini. Karena nasi uduk ini tuh buka dari, gua nggak tahu ya dari jam berapanya, tapi yang pasti dia malam, sampai malam tuh sampai jam 1, kadang tuh masih buka gitu. Dan menurut gue ini adalah salah satu nasi uduk yang cocok banget sama gua karena wangi, nasinya wangi, segala macam. Makanya hari ini gue mau jadikan nasi uduk ini buat konten kuliner gue, konten lapar pak gue, konten lapar pak. Ini adalah nasi uduk Mpok Desi, gue baru tahu namanya Mpok Desi. Selama ini gue nggak tahu, pokoknya nasi uduk depan masjid. Karena ini posisinya di depan Masjid Thoriqul Jannah. Nih, ini Masjid Thoriqul Jannah ini adalah tempat biasanya ada ibu-ibu hadroh. Itu marawis hadroh gitu, sering ke rumah gue, sering ikut acara gue, sering gue undang ke acara-acara gue gitu. Sekarang kita langsung aja makan ke nasi uduk Mpok Desi. Apakah ini yang namanya Mpok Desi ataukah ini yang namanya nasi uduk? Kita langsung tanyain aja guys. Yuk. Halo, assalamualaikum Pok. Saya mau dong Pok, saya pilih sendiri ya. Lah, ada lu yuk. Lah. Lu mau makan? Mau makan lu ngapain? Ya udah sampai nongkrong. Hah? Habis nongkrong? Film. Dih, pakai ini deh. Biar suaranya kenceng. Oke. Tunggu udah kantongin. Tadi buat ibu-ibu ya sebenarnya. Ya. Lu nggak apa-apa tapi konten. Aman. Kayak lagi pusing banget yuk. Nongkrong di ini tempat random banget nasi Ya, uduk. namanya udah keluarga ya kan. Oh, kagak ada mesen apa-apa yuk. Belum. Baru datang juga. Ayo makan aja sama gua. Boleh. Kita konten, gua kan ada konten lapar Pak. Iya. Asik nih, gue masuk lapar pak nih. Saya mau pakai telur dadar deh sama kentang. Ini nasi uduk terkenal di sini berarti. Ini nasi uduk. Nggak tahu ya, gue terkenal atau enggak, tapi gue waktu itu pulang syuting beberapa kali gue selalu mampir nasi uduk ini. Dan menurut gue rasanya paling cocok di lidah gue nih. Oh, masuk. Orek. Sambel. Jengkolnya ya. Jengkolnya tuh, lu makan jengkol? Makan. Gorengan boleh, gorengan. Tempe nggak ada, Pok? Nggak ada, belum matang. Sering banget lo habis pulang syuting makan sini ya? Iya, beberapa kali. Tanya sama Junot, gue sering banget. Iya. Pok, ini yang namanya Mpok Desi, yang mana? Saya. Oh, ibu. Oh ini gimana? Yang ibu, yang namanya Mpok Desi. Saya udah. Oh iya. Iya. Itu apa sih, Pok? Itu sayur tahu. Oh, sayur tahu. Iya. Nggak ada sini aja dah. Ya. Bu, ini nasi uduknya emang segini porsinya ya? Kita ya bu. Dikit Gimana sih kita makan? Nah. Sini bener ya? Iya. Ngadep ke Pakai sini. jengkol boleh. Nggak ada kursi ya? Bawaan satu sama tahu Itu semua. aja tuh kursi plastik aja, kursi plastik lah. Nggak ya usah tahu kursi itu, semua. Nat. Plastik aja udah. Sama kasih kuah semur dikit sama sambel. Kuat. Ya kan nggak disenderin. Kerupuknya jadi satu aja. Nih, Aman. kita raw. Aman. Tayangin nih ntar ya. Apa nih? Air. Mawar. Oh, Es tawar. kirain air mawar. Wah, apa nih, Pok? Kerupuk lagi. Buset, kerupuk banyak banget. Oke. Halo, Anak-anak semua. pengajian ya. Ini mereka habis ngaji. Jadi habis ngaji apa lagi ngaji? Lagi ngaji. Lah ngaji di tempat nasi uduk. Itu di belakang. Oh. Cuman ini lagi gantian ya ngajinya ya. Oh jajan. Oh, jajan dulu. Itu Iya. mereka beli pop ice. Hah? Pop ice. Oh pop ice. Pop ice. Pop C ya. Pop ice. Ya. Tuh, lihat tuh. Tekstur nasi uduknya guys. Ya. Asli nih ya, gua mah. Noh, enak noh, nyebar gitu. Berasnya beras apa Berasnya namanya? beras Kerak. kerak. Ya. Ini mantep banget ini. Jengkolnya sih dahsyat sih. Jengkolnya ya? Iya. Ini nasi uduk Semur jengkol. Desi ada di Cipete guys. Cipete Raya. Jalan Cipete ya? Jalan Cipete ya, Po ya? Jalan Cipete. Ke Cipete lewat Tasik. Cakep. Makan pete asik. Gitu maksudnya. Nah, nggak ada anak kecil. Soalnya mereka yang cakepin. Jadi gua mau lanjutin. Aduh, bahaya nih.
Mending kita makan aja guys. Ke Cipete. Kalian udah makan? Udah. Aku juga ada pantun. Ada pantun. Ke Cipete ketemu bedu. Cakep. Nasi uduk Cipete. Wuhu. Ah, mantep. Nggak apa-apa yo. Ya, daripada belajar ya kan, Iya. daripada kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita cobain Ya. nggak cobain kerupuk dulu. Gue tadi penasaran, Ya, ayo. bukan penasaran sama kerupuk ya. Ya. Ori. Oi, Masih kriuk. Masih kriuk. belum melempem ya. Makan adik-adik. Bu. Iya, makan. Makan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini nasi uduk Empok Desi. Nasi uduk Podesi terbaik di Cipete. Wah, enak ya ini kan. Wanginya, bro. Iya. Gorengan juga masih panas banget. Dan kuah semurnya tuh. Kalau semur jengkol, kan lu nggak makan jengkol ya? Enggak. Apa yang bedain jengkol biasa sama jengkol jengkol ini sama jengkol pada umumnya menurut lo? Kalau orang kan biasanya kan digoreng, Hmm. terus bikin sambal atau dimakan mentah. Nah kalau gini nih prosesnya agak lama nih. Oh ini? Iya, karena dia harus direbus dulu kan. Oh. Direbus jengkolnya. biar baunya hilang, terus dikeprek gitu, baru dibumbu kayak ini semur. Oh. Menurut gua untuk kawasan sini nih, maksudnya kawasan Tangerang nih, gua masih megang ini saat ini ya, karena malam gua pasti beli nih. Podesi nih. Podesi. Ini mah bukan peres ya. Enggak. Gua sampai mau konten karena emang Tapi emang enak itu. beneran enak sih ini. Iya, wanginya enak banget. Wangi. Bener. Kameranya 4 guys, hari ini kita syuting. Iya, ada 2. Kameranya tambah dari ibu sama bapak jadi 4. Tapi bener nih, Dan sambelnya jujur ya, bener ya. Ini rame banget yang nonton guys. Gua udah sampai bingung mau ngomong apa ini. Ini mungkin lapar Pak yang terbanyak penontonnya ya? Terbanyak penonton ya. Tapi ini enak banget sumpah. Nggak peres gua ini enak banget. Enak banget. Tapi yuk, nih kita ngobrol-ngobrol. Tadi habis Ya. ngapain? Syuting. Syuting kan? Syuting apaan ya? Film. Hah, film? Film. Alhamdulillah. Sesuai banget judulnya sama yang kita makan sekarang. Hah, apa judulnya? Uduk. Masa judul film Uduk sih kayak bercanda. Beneran. Produksi Monty Tiwa. Pak Monty apa Pak Monty? Iya. Kisah pendagang nasi uduk gitu. Apa gimana? Iya. Kok unik sih judulnya Uduk? Dia uduk. Uduk the movie atau Uduk doang? Uduk short movie, film pendek. Oh, film pendek. Ya. Oh, Monty Tiwa. Monty Tiwa. Buat apaan? Buat festival? Buat nyaingin film-film nanti tayang lebaran. Film lebaran? Film lebaran. Oh, ini akan tayang lebaran film lu? Iya bener. Bioskop? Short movie kok bioskop? Biasa. Tayang- Enggak dong. Tayang di mana? Di YouTube GJLS Entertainment. Kayak kenal. Iya kan? Coba lo pikir-pikir dah. Uduk, Monty Tiwa, Betul. Jalan Entertainment. Ah. Lah, gue juga tadi sono. Ya. Sama dari kita. Basa-basinya kayak apa ya gitu ya. Tapi itu film seru banget kan. Baru itu Gimana perasaan lu? Syuting gua happy gua syuting. Dia datang niat banget lu. Yes. Dia datang jam 7 pagi. Karena kalau Jam 7 kurang 15. Jam 7 kurang 15. Sedangkan kita tuh standby jam 7. Tapi anak-anak tuh datang setengah 8, jam 8. Gue sih setengah 8 ya. Ya. Ajan lu bentar. Dan Tapi gimana yo pengalaman pertama lu main di film Uduk? Film Uduk. Film lah. Sama GJLS sama Pak Monty gitu. Iya, iya. Enggak. Itu syuting yang menyenangkan sekali sih, Gen. Kenapa? Ya, gua karena apa ya? Baru itu gua diundang itu mestinya diajakin untuk acting tapi ruang berekspresinya selebar itu. Dan gua nggak tahu dah, gua happy banget terus terang gua apapun yang maksudnya scene per scene-nya itu semuanya lucu banget gitu maksudnya. Dan lu tahu kan? Maksudnya kayaknya GJLS bikin film ngasal. Ternyata ada proses kreatifnya kan? Iya, nah ini yang mungkin akhirnya gue tahu gitu. Kalau orang ngelihatnya kayak Lu lihat nggak tadi di papan tulis gede tuh ada inian. Ada brainstormnya gimana, ada briefnya gimana, Lucu, bro. ada jalan cerita yang benernya Iya. gitu. Ini proses kreatifnya beneran ada, bukannya ayo udah asal gitu, nggak kayak gitu, nggak ada skrip segala macem kok. Ada Pak Monty Tiwa, ada Dio Dumat Lubun, ada Brian Brian Domanik. Gokil gak sih? Aduh ya Allah, gokil banget. main film pendek GJLS. Main pendek. Jadi tukang ojek. Brian Domanik jadi tukang ojek. Ya Allah, ganteng banget lagi. Asli.
Gue aja terpukau, gue ngeliatnya berapa Iya, kali. gue nggak tahu tadi, anjir matanya bagus banget itu orang. Matanya lagi terlalu spesifik deh, yuk. Iya, gue anjir nih, kok bisa orang seganteng itu gitu, gue sampai mikir gitu. Ini orang kok ada ganteng banget. Terus mau lo, Brian Domani tuh rumahnya di Jakarta Selatan kan? Iya. Dia nyamperin ke GJLS, buat Tangerang. film pendek GJLS. Nunggu dari jam 9 pagi, Dari 9 pagi. di tag jam 11 ya tadi ya, jam 11, setengah Ya, 12. Setengah 12-an lah. Setengah 12 di tag dia. Aduh, baik banget emang Brian. Respect gua Brian. Respect. Tapi lu emang pengen terjun ke dunia film nggak? Ke aktoran gitu? Kepengen lagi kan kalau kesempatannya ada mah. Makanya waktu lu ngubungin ayo main short movie, gua happy banget. Short movie makan Ya, tapi paling enggak kan itu kan terlihat gitu sudah. Ya, yang penting itu. terlihatnya maksudnya gimana? Ya. Oh, Rio main di sini nah gitu tuh. Oh, lu dapat exposure. Dapat exposure-nya. Oh. Lebih Emang kenapa buat lu sepenting itu exposure? ya, gua ngerasa memang kurang exposure gua. Lu nya? Iya. Tapi gue liat konten-konten lu jalan kan, lu Iya sering jalan. nge-create. Iya, lumayan alhamdulillah ada. Gua ada. aja Heeh. pernah waktu itu ngobrolin soal lu, terus orang nanya, oh ya ini mah yang ini ya, yang anaknya nanya ke Google ya? Ah ya. Gitu? Ya, ada itu sempet. Kalau yang baru rame kemarin yang sama si Bob. Nah, itu juga. Itu yang ngomong yang mana? Yang ini apa? Tiba-tiba politik gitu lah berdua-duaan. Oh. Ya. Not, ada nggak? Ah ini aja nih. Tapi nggak ada koreknya. Oh, boleh ngerokok di konten ini? Boleh, santai. Boleh, ntar aja deh. Boleh. Anak apa bapak doang atau mau apa keluarga? Aja gua hanya pengen sama si Bob doang. Sama Bob doang, konten lu sama Bob? Iya, kalau si Sari mungkin selingan-selingan lah kalau ada. Ah. Tapi gue pengennya sih emang bareng sama dia terus gitu. Karena menurut gue dia yang gampang di direct ketimbang ibunya gitu. Kalau ibunya susah. Kebanyakan TikTok, Gen. Beneran, sumpah. Lah kan TikTok konten, bener. Tapi enggak, dia TikTok nyanyi gitu, Gen. Dia penyanyi, ya Allah, istri gue jadi penyanyi TikTok, Gen. Kayak si Reja. A great big bands and dinosaurs. Bukan. Lah Reja kan juga nyanyi. Iya, ya mungkin kayak gitu. Tapi dia lebih... Tapi gue juga nggak pengen istri gue samain sama Reja gitu. Lah, kan nyanyi. Iya. Reja kan nyanyi. Iya. Mereka sering, gua nggak tahu apa-apa. Iya. Gue juga nggak tahu apa-apa. Sama anak-anak aja tuh. Anak-anak nih pada ngelunjak Iya. nih. Ini biar pada ribut nih anak-anak. Iya. Berantem sendiri. Masa mereka ngomong, lihat deh Cing. Si Reja masa nyanyi ini komennya 0, love-nya 16, yang share 32. Banyakan yang share daripada yang love sama yang komen. Kan gue bingung ya, maksudnya apa gitu. Iya, Berarti iya, bagus iya. dong banyak yang share. Tapi Cing, ini ternyata yang nge-share tuh anak-anak. Jadi gitu, jadi si ini nge-share ke sini, si ini nge-share ke ini gitu. Jadi suka saling Lah, share. gue juga sering dapet, Gen. Sama, gue sebut aja Wahuy. Wahuy sering share. Tiba-tiba ngirim ke DM Instagram gua. Assalamualaikum Bang, selamat menikmati. Gitu tiba-tiba pas gua buka kontennya Reja udah Tapi pernah ada yang ngomong gak sih sama Reja? Gak tahu gua. Lu ngapain sih gitu? Maksudnya, Enggak, gua gak tahu. Gak tahu kalau ada yang komen sama Reja. jujur ya, gue juga nonton akhirnya kan. Gue nonton kan. Gue cari yang paling banyak view, karena kan di Reels kan. Iya. Di Reels paling banyak view. Sorry nih, Ja, bukannya gimana ya. Kayaknya audio lu bermasalah deh. Ya, bener sih kalau itu. Audionya kayaknya Iya, yang bermasalah. Iya, bener. Karena gue yakin dia pede bikin sebanyak itu pasti karena dia suaranya bagus gitu. Tapi ini masalahnya di audionya. Audionya kurang bagus. Iya sih, kayak gue setuju sih. Iya kan? Iya, audionya. Kayaknya suara dia tuh oke, tapi mungkin kayak settingan audio. Iya. Ya kan lu lihat aja. Kalau artis-artis Iya. penyanyi-penyanyi kan pakai audio man sendiri, ya sound engineer sendiri, Iya. yang bayarannya juga nggak murah-murah. Gua aja dulu bagian moods, gua pernah pakai inian, pakai earpiece terus gua inian sendiri. Suara gua jadi bagus, jernih banget. Iya, Itu gua bayar orang yang memang biasa megang event reggae. Iya. Sound inian gua. Sound Audio engineer-nya man, orang iya, sound reggae. engineer Iya. gua. Itu gua bayar lumayan lah gitu. Iya. Sepalas apapun lu masih bisa Masih bisa ditolong-tolong. masih bisa di make up dari ininya, iya. Jadi dia ngerasa nih, oh ini kurang nih, ini kurang nih, gitu. Jadi enak banget tuh gua tuh. Nah, kalau Reja kan memang polos aja. Karena dia nggak Polos. pakai, karena ya dia belum ada Polos. tim kan. Jadi dia emang cuman Polos. mic kayaknya colokin ke handphone Iya. atau apa terus direkam aja kan. Dan ini Gen fun fact-nya, istri gue tuh Gen semenjak alatnya bagus, suaranya mendingan. Ya kan? Iya bener. Berarti Reja masalah di alat. Heeh. Gitu. Kalau misalkan nggak mau beli alat, mungkin gini deh, ganti konten deh Reja. Aduh maaf ya, aku ketawa kenceng banget. Enggak, maksudnya Ya. gini, daripada lu beli alat modal gitu, lu kan udah kayaknya udah punya kamera atau apa gitu. Ya mungkin lu bisa tebak-tebakan aja lah gitu.
Ini orang nggak tahu nih, off the record banget Iya, ngobrol nih. ini ada pokoknya Iya, nanti. iya, adalah. Reja namanya. Iya, iya. Komennya banyak, gue lihat juga. Iya, anak-anak aja itu. Iya. Ngapain sih bang gitu? Enggak. Allah. Maksudnya ngapain sih milih Jok lagu yang ini internal bang banget gitu? ini, anjing. Gitu-gitulah pokoknya. Emang anak-anak stand up Jakbar tuh Iya. pada brengsek banget emang. dah. Iya, kalau si Sari lagi aktif di TikTok gitu. Aktif di TikTok. Iya. Apa kontennya? Nyanyi. Beneran nyanyi? Ya Allah, Gen. Live? Live tiap hari. Bahkan dia udah live itu nggak masuk akal, pakai kostum-kostum. Mel Vision tuh loh, penyihir. Pakai kostum penyihir, istri gue live coba, ya Allah. Itu Gue pulang kerja terkaget gue, Gen. Siapa yang nggak kaget? Kita pulang kerja, istri kita jadi penyihir ya kan? iya. Iya. Gue tahu lagi itu. Iya kan, gue Gua pernah posting di postingan Instagram itu. gue, iya. Gue pikir itu maksudnya berarti lu pulang ngelihat keadaan dia begitu, bukan Iya. bukan lu yang dandanin juga. Bukan. Dia tuh beli-beli kostum, Dia nyanyi. nyanyi. Dulu jujur, sore bagus nggak? Sekarang mendingan. Waktu awal-awal mulai, uset, kayak motor suaranya. Gimana suara motor? Tang-tang. Yang mana? Yang 2 tak, 4 tak, standar, knalpot racing. Apa? Ya, ereking lah kali ya. Oh, tang-tang-tang-tang. Tang-tang-tang gitu. Neng gitu ya. Tapi gue akhirnya menghargai usahanya Jadi dia tuh ya belajar terus gitu. Cuman gue emang yang agak sebel akhirnya makan waktunya terlalu banyak, makan waktunya di buat hidupnya. nyanyi-nyanyi. Iya. Berapa jam sehari? Waduh, Gen, itu udah ukurannya udah 2 jam ada sehari. Lebih. bisa dia tuh sore sampai jam 3 pagi gitu. Sore sampai jam 3 pagi. Iya, kadang-kadang itu terlama. Bener-bener live nyanyi. Iya, dan ada grup-grup gitu maksud gua. Oh, yang Yo. berempat gitu, yang satu frame Iya, atau? satu frame 4 atau 5 orang, paling banyak 6 gitu. Ya Allah, ini maaf banget ya. Dan suaranya nggak ada yang bagus gitu maksud gua. Kok betah gitu ya? Ada 6 orang nyanyi. 6-6-nya suaranya jelek, terus betah gitu berjam-jam. Dan yang nonton 6, gua rasa ya 6-6-nya itu ya orang itu gitu maksudnya. Dia lagi ya? Iya. Sama Reja? Anjir, tapi kalau istri gue sekarang ya, maksud gue karena modif alat yang dia kumpulin dari duit dia itu, dari koin-koin yang didapat itu, jadi beli alat dia. Dan hebatnya dia, gue juga yang nggak masuk akal gue ya, dia tuh di endorse alat, Gen. Oh, alat buat dia nyanyi? Buat produksian bikin konten si Gokil. live-nya itu, Mixer 6 channel, di endorse. Mic harga 2,5 juta, di endorse. Tuh, di kepala gue juga nggak masuk akal, kok ada orang ikhlas gitu. Dan dia ada manajemennya. Oh, manajemen. Ada manajemen. Ada manajemen. Kok bisa itu orang nyanyi gitu punya manajemen nyanyi gitu? Oh, ada. Gue juga sampai hari ini nggak terima gitu maksud gue. Gue juga nggak terima itu, kok bisa gitu? Iya, sabar. Enggak apa-apa. Iya, sabar. Aneh gitu. Maaf Bu ya, sabar. Iya. Iya. Ya gue ngerti. Gue sempat ngelarang Pasti berat. Gue sempat ngelarang dia tuh. Buat nyanyi? Buat live atau buat nyanyi? Maksudnya gue kan takutnya kalau dia diserang-serang komen-komen kan, kalau mentalnya kena, gue juga yang kasihan kan, karena suaranya memang ya seadanya gitu. Ya karena dia bukan penyanyi kan. Iya. Iya kan. Malah dia balas omongan gue tuh gitu. Lu sadar nggak? 2015 lo open mic sana sini, pulang belum tentu lucu, udah pasti pagi pulangnya. Gue support nggak? Support kan gue. Lu anggap aja ini open mic gue, ya Allah, kesebel banget gue. Apaan sih anjing? Apa gitu maksud gue? Apa gitu? Iya. Sabar. Gua Nyebelin banget gitu maksud gue. nggak tahu ya gue ya kalau proses dalam bernyanyi itu sama seperti open mic atau enggak. Iya. Karena kan kalau open mic kan kita ada kombut Ada gitu kan. kombut. Ada Iya. belajar teknik Iya. gitu. Nah, kalau nyanyi tuh dia belajar ada sharing sama teman-teman yang soal teknik. Kayaknya tadi lu pitch controlnya ketinggian deh. Kayaknya lu ini Jadi ada sesi sharing. Ada sesi sharingnya audio gitu, ada sesi sharing itu, ada sesi. Tapi tetap maksudnya apa ya di kepala gue kayak open mic deh. Sebulan mungkin kalau anak baru belajar delivery dulu. Deliverynya udah oke nih, baru nulis materi yang lucu. Betul. Materi yang lucu. Baru deh abis itu storytelling. Kan ada tahap-tahapannya. Ada kalau di stand up kan. Kalau istri lu udah ada progresnya seperti apa? Nah, selama ini yang kan gue kan dari mulai sebel akhirnya mengiyakan kan. Ya udahlah gitu. Ya udahlah, ini hobinya dia gitu. Karena memang dia suka, ya udah daripada gue sebel mendingan gue support gitu ya kan. Jadi tuh dia selalu curhat sama gue gini. Alhamdulillah nih
sekarang aku lagu zombie udah nyampe nadanya gitu. Yang Dewi Persik waktu itu ya. Iya kan Dewi Persik ada kan? Zombie gitu ya. ya. Yang itu. Ya. Terus ada lagi, ini alhamdulillah nih lagu coklat aku udah sampai nadanya. Alhamdulillah. Ya menurut dia versi dia. Oke. Tapi kan gue selalu nonton kan. Kadang-kadang Menurut tuh nyampe nggak? Nyampe nggak? Nggak, jujur. Kalau nyampe nggak? Hah? Nyampe nggak? Zombie tuh beneran nyampe nggak? Nyampe, cuma Enak. nggak merdu. Gimana dong? Bang, susah belanya juga susah. Nyampe apa nyampe teriaknya. Sabar. Iya, itu dia gua. Ngobrol aja, ngobrol. Iya, jadi curhat kan gue nih, brengsek banget dah. Karena gue sebel sebenarnya. Tapi ya udah gue support juga. Karena gue sebenarnya malu, Gen. Sebenarnya ya kalau lo tanya. Tapi ya udah, ya karena ya udahlah gitu. Ya, tapi ya itu kan hobi daripada Iya. daripada dia karaokean keluar sama teman-temannya. Bener, setuju Live gua. itu oke lah. Iya, setuju gua. Tapi anak-anak stand up suka masuk, Gen. Putra Patinama paling brengsek dah, Putra Patinama ya. Apa Putra? Masuk dia. Terus nggak lama masuk di live istri gua, keluar. Tapi di screenshot sama dia. DM ke Instagram, gokil lah. Bini lagi audisi Indonesian Idol. Kan gua juga gedek ya kan ya. Sama Putra digituin gedek gitu. Malu, gua Iya, tensin iya. gua. Tapi sering, maksud gua ya jadinya lucu aja nih, makanya sering gua Ya, kalau buat konten-kontenin lu, aja. buat lu konten-kontenin. Iya, akhirnya gue kontenin, jadi ya udah daripada gue kesel nih gue kontenin dah. Iya. Oke, live tuh kan lu cerita dari sore sampai jam 3 pagi. Ya, Itu ada sawerannya ada juga nggak? ada. Nah, Banyak. Alhamdulillahnya ada, Gen. Jadi di saat gue ini yang akhirnya membuat gue berdamai juga. Nggak apa-apa deh. Iya, di saat gue ternyata sepi kerjaan, gue hidup juga dari makan dari saweran. Oh iya, berarti gede yo. Lumayan ternyata. Jadi pernah dia dapat berapa yo? Lu dia pernah nggak cerita? Nih, gua nih, lihat nih, gua dapat sampai berapa gitu. Ada waktu momen kayaknya 2 jutaan kayaknya ya. Sekali itu. Iya, sekali live gitu. Tapi ya gue juga nggak tahu ya, kan gue jarang nanya juga hal kayak gitu. Tapi lebih ya udahlah. Karena senangnya di situ. Karena Iya, gue iya. berapa kali memang ribut masalah itu, cuman udah keribut ke berapa gitu kayaknya udahlah ya udahlah ya. Ya udahlah, ya sih. Tapi gue sepakat sih, maksudnya. Untuk orang seusia dia, Iya, maksudnya cewek pasangan punya hobi. Menurut gue Sehat. itu sehat. Gitu. Sehat, ya. Daripada cewek yang hidupnya itu cuman lu doang. Iya. Cuman suaminya bener, doang gitu. bener, Jadi bener. Akhirnya gue sadar itu. dia misalnya di rumah, gue bukannya menyalahkan ya, tapi gue kasihan gitu kalau misalkan dia hidupnya itu cuma bertumpu Betul. sama suaminya, maksudnya dia di rumah nggak ngapa-ngapain, tidur misalnya nonton atau apa, Iya, terus habis iya. itu pulang segala macam nggak punya hobi tuh ya kasihan gitu. Makanya Iya. gue kadang si Indah tuh nonton konser ya udah nggak apa-apa gitu, Iya, gue iya, iya. support gitu kalau dia Iya. emang senangnya sama satu hal itu. Iya, gitu. bener, setuju gue juga sih. Tapi yang kalau ya umpama Sari nonton ini sih, gue yang susah gue bilangin adalah, pengen gue bilang adalah ya tahu prioritas lah gitu. Oh. Tahu lah gitu. Tahu. Maksudnya kesehatan juga penting, lu tidur pagi Ya, mulu. nggak gitu. usah live-nya nggak usah terlalu Nggak usah malam. terlalu ngoyo gitu. Nggak usah terlalu ngoyo. Apa sih yang dikejar gitu? Oh. Maksud gue itu aja. Atau lu kayak sistem ini aja, politik. Gimana? Jadi lu ikut live juga, nyanyi di sebelahnya. Gue kadang-kadang nih geng, saking sebelnya gue ya, gue WhatsApp nggak dibales. Gue buka TikTok lagi live, gue chat di Chat. situ. Iya. Lu live sendiri. Kagak gue, Tapi sebelah-sebelahan, lu pecah penontonnya jadinya. Kayak sistem politik pecah suara, kalau ini pecah penonton. Tapi kenapa, lu kan juga sebenarnya bikin lagu kan, Yo? bikin lagu. Kenapa lu nggak duet aja sama istri lu? Maksudnya ditumpahkan ke karya yang real. Lah, kok tawa sih? Gue ada duet. Hah? Ada sih, gue pernah ini ngomong seriusnya ya. Iya, serius. Jadi gue sempet tawarin sama dia, gue bilang daripada lo live nyanyi lagu orang, gue punya kok duitnya kalau lo mau Rekaman, kalau lo mau rekaman. produce Karena musik ya sendiri. ada beberapa temen yang mau bantuin. Iya. Kalau lo mau nyari nadanya, ada juga temen yang mau bantuin. Gini, Oke. Terus emang dia, enggak lah, aku nggak usah, aku gini-gini aja udah seneng, kata dia gitu. Oh. Ya, jadi gue tuh sebenarnya gue juga pengennya yang lo bilang kayak gitu. Duet Rio sama Sario. Ya gini mas, gue satu aja bikin single ya. Jadi jokes anak-anak gitu, gimana berdua. Makin dihina aja. Bro, lupain semua itu, Aduh, bro. beban gue bikin karya. Jadi jokes tuh. Nah, ini yang gue iya, pengen nanya nih. Iya gitu. Lu masih ada pikiran-pikiran gitu yo dalam berkarya? Enggak Masih sih, ada pikiran-pikiran. Tapi maksudnya- memang secara nggak langsung, secara psikis kena Gen. Secara nggak langsung ya. Ah. Walaupun secuek apapun gue, Iya, berarti lu masih kepikiran kayak masih gitu-gitu? ada sedikit masih.
kalau misalnya lu bikin sesuatu terus anak-anak ketawain gitu. Iya. Atau bercandain gitu. Bercandain, tapi memang mungkin sensitif aja gua. Sebodoh amat gua tuh kalau pulang kadang kepikiran. Ya, Apa yang jadi pikiran lu tuh apa? kadang-kadang gua agak ada sedihnya kayak ini karya lo gitu. Ini gua karya, gua ngeluarin sesuatu untuk jadi gitu, untuk jadi satu barang gitu. Gue paham itu bercandaan gitu, tapi kadang-kadang kalau pulang tuh gue tetap ada meltingnya lah, ada sedihnya gitu. Kok lagu gue begini sih? kok lagu gue dibercandain ya gitu. Jadi berarti di lagu lu itu, Ya. yang apa sampai Menua bersama. bersama. Ya. Itu yang komen anak-anak yang menurut lu juga sedih. Agak ada sedihnya, tapi ya tapi seiring berjalannya waktu ya udah itu cuma jokes gitu. Tapi menurut lu lagu lu bagus gak? Secara produksian vokal gue ngerasa gue kurang. Oke. Ya. Tapi secara musik gue suka gitu. Ya udah itu aja Iya, sebenarnya iya, jadiin iya. patokan gitu. Iya, iya. Ya gue juga sebenarnya kayak gue bikin proyekan Babagen Moods gitu. Gue mah bodo amat gitu. Gue yakin sih pasti ngapain sih di gen reggae gitu Iya, pasti. iya, iya. Karena emang gue terlalu nyebrang gitu. Iya, iya. Sama yang lain bikin pop, lu bikin folk gitu. Folk, ya, ya. Yang lain bikin sesuatu yang ngepop banget lah. Gue tiba-tiba main reggae gitu kayak, nih ngapain sih nih udah gitu reggae juga sekarang tidak menjadi musik yang ada di posisi atas lah gitu. Ya, Sekarang ya. reggae bukan tahunnya lah. Kalau mungkin kalau dulu 2012, 2013, Ya, 2000-an awal lah. 2000-an pertengahan, 2010-an tuh awal ya. tuh reggae kan on lagi fire di- banget on kan fire dulu banget, ya. Dari ya itulah Monkey Boots segala macam kan itu. Kayak sekarang emang udah belum lagi ke reggae Iya, banget gitu. Masanya masa penyanyi-penyanyi solo kan Iya, sekarang solo band-bandan pop kurang. gitu. Ya gue bodo amat. Kalau Iya. lu masih ada kepikiran gitu ya? Sedikit kadang-kadang doang. Bukan yang frontal terus nolak gitu, enggak. Tapi itu bikin lu jadi bertahan, maksudnya akhirnya lu nggak usah deh. Gue masih mau rilis single lagi. Ada niatan rilis single lagi. Jadi gue jadi akhirnya mental gue tuh gue taruh, maksudnya bukan mental ya apa ya. Keinginan gue tuh setiap gue ada tour spesial baru, ada single baru gitu. Oh. Jadi kan setiap tahun kan pengennya tour. Nih kayak tahun ini gue pengen tour lagi gitu kan. Nah ada single baru lagi keluar untuk dampingin tour ini gitu. Oh. Jadi entrance songnya tuh selalu punya entrance song Sendiri gitu. Oh. Tahun ini berarti rencana akan ada Ada judulnya ini singlenya yang udah ditulis, ada lagunya itu. Nah inilah bapakmu. Nah inilah bapakmu. Ya judul lagunya. Itu buat Buat show-nya belum ketemu namanya. oh tapi judul lagunya udah ada. Lagunya udah ada. Liriknya juga udah ada. Udah komplit secara bagan, tinggal rekaman lah gitu. Oh. Secara bagan semua, pokoknya dari musik, vokal semua udah jadilah gitu. Tinggal masuk dapur, rekaman, mixing mastering jadi itu lagu gitu. Jadi Iya. ada. Cerita tentang apa lagu ini? Jadi kalau Inilah bapakmu. jadi kayak ceritanya tuh lagu ini adalah kayak bapak ini nggak pernah nangis depan anak gitu. Sesusah-susah apanya lu nggak pernah nangis depan anak lo gitu. Kan ada liriknya kan, air matanya tak pernah terlihat ya gitu. Ya, kayak gitu-gitulah pokoknya dia nangis nggak pernah, sedihnya nggak pernah diliatin apa segala Nggak macam. pernah ngeluh gitu. Nggak pernah ngeluh lah jadi seorang bapak itu, karena kalau untuk anak ya udahlah. Jadi dia kelihatan tough gitu depan anak. Padahal sih ketika waktunya malam itu ini tetap hancur juga jadi laki-laki gitu. Kita tetap nangis, tetap mikirin. Bahkan lu pernah nggak ada momen kayak pulang lihat anak lo, istri lo tidur, tiba-tiba kayak anjir nih, gue sampai mana bisa ngebawa ini anak istri, sejauh mana bisa gue bawa, apakah ekonomi akan mapan nanti ke depannya apa? Nah itu lebih kayak gitu kan. Lagu itu kayak ceritanya kayak gitu. Jadi ya itulah kurang lebih lagunya kayak gitu kan. Lu emang secukup sering melakukan hal itu, maksudnya sering kepikiran Banget kan? sebagai seorang ayah tuh banget, merasa banget. punya tanggung jawab yang Banget, besar banget, segala macam. banget, Apa banget. sih yang ada yang jadi inian berat buat lu tuh? Maksudnya yang jadi bukan beban ya kita ngomong ya, tapi selalu jadi pikiran lu gitu, yang selalu kayaknya nih gua kepikiran ini. Karena gue gue ngerasa sampai saat ini belum ngasih hal yang sangat ideal lah buat anak istri gue gitu. Kayak tempat tinggal masih ngontrak gitu maksudnya. Walaupun kehidupan sekarang jauh lebih baik daripada dulu ya, tapi gue selalu kayak ini kalau udah ada rumah kali ya, mungkin
mungkin lebih sejahtera kali secara kehidupan. Jadi itu ada gua sempet nangis tuh, ada kayak dia ngomong kayak ada istri gua ngomong ke gua terus nih lihat kakak gua bikin status di Facebook home sweet home. Terus dia bilang kapan aku bisa bikin status home sweet home? Selama ini kan home sweet kontrakan gitu. Nah gue tuh melting kalau gitu-gitu tuh. Masih kepikiran gue, ya oh iya ya gitu. Ada meltingnya pasti gue. Jadi segampang itu kena mentalnya gue. Kalau jadi makanya gue tuh jarang di rumah apa gitu, kayak gitu tuh lebih nggak pengen ngeliatin kalau gue lagi kenapa-napa gitu. Mendingan gue keluar dah gitu. Daripada dilihat di rumah mulu nggak ngapa-ngapain kan, mendingan gue keluar gitu. Jadi supaya dia nggak overthinking gitu. Maksudnya kalau secara hidup bulanan mah hidup lah lu. Lanjut lah gitu. Ini setahun ke depan mah masih hidup dah gitu. Tapi gue kalau dia ngelihat gue lagi diem aja kayak ngapa-ngapain gitu, gue nggak suka dikasihanin kan, tau nggak lo? Kayak dia tuh, kamu lagi ini ya, lagi nggak ada kerjaan apa? Nah gue tuh agak ini nih, gue agak sensitif, agak tersentuh gue. Tapi ideal itu juga kan sebenarnya nggak ada standarnya lah. Maksudnya bener. Ideal tuh lu setuju gue. Segini tuh ideal. Iya. Karena gini, orang yang kaya sekalipun yang mungkin dia punya mobil banyak di rumahnya gitu, kita ngeliatnya ideal, tapi nggak tahu tuh menurut mereka sebenarnya itu ideal nggak kehidupannya gitu. Iya. Kadang kan ada aja orang tuh, karena gini, manusia tuh sebenarnya yang bikin kita merasa tidak ideal itu adalah karena kurangnya rasa bersyukur kan. Betul. Kalau kita udah mensyukur itu, gue rasa ya kayaknya ini udah cukup ideal deh untuk hidup gue gitu. Lah, kalau gue sih bersyukur, pasti bersyukur lah Gen. Nggak mungkin nggak gitu maksudnya. Tapi gue ngerasa adalah lu belum ngasih sesuatu yang terbaik menurut gue aja. Jadi yang itu yang bikin gue overthinking sebenarnya. Itu sih yang harus dikurangin. Ya. Karena gini, sebagai gue pernah jadi anak. Kalau lu gue nggak tahu ya. Kalau gue sih pernah jadi. Gak juga pernah jadi anak ya, dong. sama berarti. Nih gue jujur ya. Gue tuh bokap tuh baru, maksudnya kita tuh dulu gue pindah-pindah. Gue waktu SD kelas, gue waktu TK di Mataram, rumah gue di Mataram, gue waktu TK, itu gue bangun rumah, kita punya tanah, itu bangun rumahnya tuh sekamar-sekamar. Jadi gue tuh dulu cuma punya satu kamar, terus habis itu kita tambah jadi ada tempat ruang tamu, kamar mandi baru ada gitu. Jadi kita bangunnya tuh sekamar-sekamar gitu. Bertahap. Terus juga gue waktu SD kelas 1, kelas 2 tuh gue ngontrak, gue kayak kosan yang benar-benar satu kamar. Ngekos tuh di Jakarta, di Perum, gue inget banget. Itu gue satu kamar gitu, udah gitu kamar mandinya tuh jalan lumayan jauh. Jadi tidak di dalam kamar mandi, itu tidak di dalam kamar. Ya di luar lah. Sudah berkeluarga tuh, gue udah punya adik satu, gue sama nyokap sama bokap berempat tinggal di kamar kayak begitu gitu. Seingat gue ya, sampai saat ini, gue tidak pernah mengeluhkan soal itu dan gue ngerasa happy. Gue nggak pernah ngejalaninnya bahwa gue ngerasa hidup susah. Gue ngerasa bokap gue nggak ngasih gue yang terbaik, orang tua gue nggak ngasih gue yang terbaik. Gue selalu merasa gue selalu diberikan yang terbaik sama orang tua gue. Iya sih. Makanya kadang itu tuh jadi overthinking yang ngebebanin kita sebagai orang tua. Iya. Setuju gue. Jadi sebenarnya ya kayak gitu-gitu tuh sebenarnya nggak usah terlalu dijadikan beban pikiran orang tua gitu. Sama satu lagi, gue setelah pulang umroh ya, alhamdulillah, gue ngelihat ya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala keajaibannya, dengan cerita-cerita yang selama ini kita dengar di Indonesia, cerita Rasul, cerita perjalanannya, terus gue langsung datang, gue ngelihat Gua Hira, gue ngelihat tempat perang Uhud gitu, terus gue ngelihat Ka'bah, gue ngelihat masjid pertama, gue ngelihat semuanya yang selama ini kita pelajarin, gue langsung kayak, gue bukan yang nggak percaya sama Tuhan ya tadinya, tapi gue percaya gitu, tapi tidak ada yang menyentuh hati gue banget. Dari situ gue benar-benar tersentuh dan gue langsung alhamdulillah, gue kayak wah ternyata sebesar ini ya gitu, dan ternyata gue banyak ini ya, banyak ngelewatin hal-hal ini gitu. Dan gue sekarang gini,
dulu tuh gue takut banget naik pesawat. Dulu tuh gue takut banget, gue takut mati. Ya mati gue mungkin masih takut karena gue ngerasa masih banyak dosa gitu. Tapi yang gue sekarang lebih yakin adalah kalaupun gue mati, misalnya saat ini gue mati gitu, misalnya gue kapanpun gue mati, gue tahu bahwa ada Allah yang akan ngelindungin anak dan istri gue. Iya. Anjing dalam banget ini. Iya, benar. Gitu gue, selalu gue percaya. Selalu bukan selalu ya, tapi sekarang tuh akhirnya itu yang membuat gue jadi lebih tenang. Lebih tenang. Ya misalnya gue pengen sesuatu, pengen apa gitu ya. Ya udah gue tinggal ngejalanin aja gitu, nggak harus yang ngoyo-ngoyo gimana gitu. Karena gue udah percaya nih Allah akan ada udah nentuin rezeki kita masing-masing gitu. Jadi sekarang sih gue nggak jadi beban gimana ya. Mungkin gue lu kalau ngeliat, maksudnya kalau sekarang lu ngeliat lingkungan gue tuh teman-teman gue orang-orang tajir banget lah itu, artis-artis yang ngerayain ulang tahun, yang ngerayain apa, yang ngasih anaknya apa, yang ngasih kado istrinya apa, yang ngerayain ulang tahunnya dia di mana, yang makannya di mana, yang postingannya gimana gitu. Sekarang gue ada di circle itu kan. Tapi alhamdulillah gue selalu kayak nggak jadi udah nggak punya rasa iri. Gue jadi kayak gue alhamdulillah banget tau gue sebenarnya gini-gini gitu. Kalau gue sih bukan tadi balik lagi deh. Kalau iri mah nggak ada gue. Iya. Cuman kayak mungkin memotivasi diri gue kali ya. Hal-hal kayak gitu tuh. Ya kalau motivasi ya kayak, makanya jangan dijadikan sebenarnya jangan dijadikan. Tapi akhirnya yang secara nggak langsung akhirnya ada overthinkingnya. Iya. Ada overthinkingnya. Terus memang ya menurut gue fase kali ya. Fasenya kali ya. Mungkin ada fase. Iya fase gitu kali ya. Jadi ya memang kalau secara kondisi sekarang gue tuh ya walaupun nggak ngeluh gitu, anak istri gue juga nggak pernah ngeluh. Nggak yakin gue nggak akan ada yang ngeluh, nggak akan ada yang kecewa punya bapak kayak lu. Iya. Karena memang sekolahnya baik-baik aja, makan baik-baik aja, ya duit bulanan baik-baik aja. Memang guanya aja kali secara pribadi gitu yang terlalu mikirnya kejauhan kadang-kadang. Dan overthinking itu yang bisa menghambat kreativitas lu tau. Iya, secara nggak langsung memang. Karena lu jadi takut. Iya. Ini karena lu punya tujuannya udah tujuannya tuh ya salah satunya mungkin ada uang gitu. Salah satunya adalah keberlanjutan lu dalam dunia ini gitu. Keberlanjutan lu. Nah, itu tuh yang akhirnya menghambat ituan lu tuh. Tapi memang paling parahnya ya 2023 lah itu menurut gua. Hal kayak gitu, terparahnya gue ya, kan gue sempat curhat juga sama lu tuh ya. Tapi setelah itu tuh udah bisa maksudnya mengendalikan dirinya lah gitu. Karena memang ya kayak lo balik lagi lo bilang gitu, ya bikin aja aja sesuatu yang bikin lo happy gitu. Nah itu tuh sampai sekarang gue pegang, tapi tetap overthinkingnya tuh ada dikit-dikit ada. Kalau lo tanya tuh memang hanya fase ngelepas itunya tuh. Tapi jangan sampai lah, takutnya overthinking lu tuh yang ngebikin lu nggak sih kalau terhambat. Tapi akhirnya itu gue punya pelariannya ya jadi materi stand up sebenarnya. Akhirnya ada bensinnya di situ. Gara-gara overthinking ini daripada larut-larut mendingan jadiin karya kan. Kayak si Indra bilang ngapain lu pikirin dah, jadiin jokes aja gitu. Iya, bener. Akhirnya jadilah tuh panggung jawab itu. Nah itu panggung jawab tuh adalah sebenarnya kumpulan overthinking sih, gimana ngejawab tanggung jawab nih gimana gitu. Nah itu kumpulan itu tuh. Iya. Jadi 2023 kita pernah ngobrol itu 2024 terjadi. Nah, gua aplikasiin bikin sesuatu yang bahagia dan lu pernah ngomong sama gua kalau masih kuatnya di stand up ya lu stand up aja. Nah, gua ngerasa memang saat ini gua sketsa ya harus belajar lagi apa segala macam. Tapi gua ngerasa kalau di stand up gua kuat gitu di stand up tuh. Gua ngerasa kuat gue di stand up, makanya gue bikin panggung jawab itu. Dan alhamdulillahnya jalan 4 kota plus Makassar jadi 5 gitu. Iya benar. Dan sekarang digital downloadnya udah dijual alhamdulillah. Digital download di mana? Di Adam Jaya. Oh, di Adam Jaya. Di Comika enggak? Enggak, jadi kerjasamanya sama Adam Jaya Inope. Oh, eksklusif di Adam Jaya. Nah, enggak eksklusif, belum tahu ntar kontraknya gimana, tapi udah dijual di situ. Oh, udah ada di Adam Jaya. Adamjaya.com. Adamjaya.id. Adamjaya.id. Ya. Itu udah ada panggung jawab. Panggung jawab harganya 150.000. Iya. Nih, sama satu lagi nih. Ini pesan dari Pak Surya. Dia sering ngomong ke gua, dia juga sering ngomong sering-sering berterima kasih sama diri lu sendiri. Nah, itu yang gua sampai sekarang jarang ngelakuin, bener. Sering-sering berterima kasih sama diri kita sendiri. Maksudnya lu
berterima kasih. Makasih ya Regen, makasih ya badan, makasih ya semuanya, makasih ya otak, makasih ya semua. Lu udah ngebantu gua, lu udah ngebawa keluarga gua menjadi seperti ini gitu. Terima kasih gue. gitu. Iya. Gitu. Itu yang paling penting tuh. Iya. Terima kasih sama diri lu sendiri. Iya. Kalau lu udah itu kata-kata yang simple banget, tapi setelah dilakuin tuh kayak wah gila peluang banget ya. Ternyata ya. Iya, gua jarang. Lu malam ngerokok gitu ya, lu ngerokok. Liatin aja gitu apa yang lu punya. Ya, terima kasih ya, Yok. Lu udah sejauh ini lu udah... Anjir, gua haru nih, brengsek. Gak pernah gua haru gini, tai banget nih. Tapi emang gua jarang lakuin itu sih. Iya. Ya. Kalau diingetin gini jadi kayak ya juga gitu kayaknya. Kayaknya terlalu apa? Ya itu tadi. Iya. Terima kasih ke Iya. keluarga, terima kasih ke anak istri kan udah Iya. mungkin udah pernah lu lakuin, Iya. tapi terima kasih sama diri sendiri tuh Anjir, yang iya lagi, paling iya. penting tuh. Iya benar-benar. Itu pesan Pak Surya buat sebenarnya buat siapapun dia tapi pernah ngomong ke gua dan dia ngomong ke beberapa orang lainnya tuh jangan lupa terima kasih sama diri lu sendiri gitu. Berdoa buat diri lu sendiri. Pegang hati lu rasain, lu doa, lu Al-Fatihah deh minimal gitu lu rasain gitu. Wah, gila tuh ajaib sih kayak gitu-gitu. Iya. Kenapa jadi haru kontennya? Nah, rame lagi nih. Ya, rame lagi. Iya. Ya, pokoknya begitu aja lah. Kita konten hari ini panjang banget ini berapa jam nih? Sejam ada? Ah? Yang ini 40 menit. Sejaman. Buset. Terima kasih semua yang sudah menyaksikan Lapar Pak. Ini terakhir nih, Yok. Kalau misalkan gue bilang nasi uduk Mpok Desi, kita sama-sama ngomong carupoda. Carupoda. Carupoda tuh apa? Carupoda tuh enak banget. Oh, bahasa Bima. Bahasa Bima. Oke. Oke ya. Kita ngomongnya ke kamera ya. Gini tangannya. Iya, gini boleh. Nasi uduk Mpok Desi Carupoda. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.